Walaupun memang tidak disebutkan dalam ketentuan soal pelantikan itu sebagai syarat, tetapi tim sukses dan tim kampanye itu adalah syarat yang nanti akan bisa diberikan. Tujuan kami dari tadi semata-mata hanya untuk melantik dalam arti memposisikan mereka secara personal bahwa mereka adalah bagian dari tim dan mereka terikat untuk melakukan seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kami. Jadi dengan kami melantik mereka, artinya kami memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bisa melakukan apa yang kami kehendaki dikerjakan oleh mereka di tingkat distrik dan tingkat kampung, dan juga termasuk di tingkat kabupaten. Jadi tujuan pelantikan adalah memberikan legitimasi dalam kaitannya dengan calon kami atau calon independen. Kemudian kondisi hari ini, atau pelantikan hari ini kami lakukan berkenaan dengan rencana pendaftaran kami besok. Sehingga kami merasa perlu untuk kegiatan pelantikan lakukan hari ini, sehingga pada saat pendaftaran besok kami tidak terhambat dengan syarat-syarat lain yang mungkin yang masih tersisa atau yang disyaratkan. Secara garis besar kami sampaikan bahwa kami tim independen, kami sangat siap untuk Pilkada 2020. Kami sudah membangun basis kami di 15 distrik secara menyeluruh dan di seluruh kampung secara menyeluruh. Kalau hari ini turun ke kampung yang terjauh, di situ ada identitas kami di sana. Karena setiap kesempatan saya sampaikan, kalau hari ini ada orang yang kemarin nyata-nyata menolak bergabung dengan kita, tapi kalau hari ini dia bergabung dengan kita, maka kita harus terima. Itu artinya apa? Artinya bahwa tentu kami sudah mengingatkan kepada semua kami yang bergabung di independen untuk menjaga komunikasi secara baik. Di samping kami menimbulkan risiko hukum yang berdampak kepada bersangkutan pribadi, tetapi juga kami melihat kalau hal itu terlalu brutal dan atau terlalu kasar, maka bukan tidak mungkin akan berdampak kepada independen secara tim. Katakanlah kalau misalkan dia mengklaim sebagai pendukung independen dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di masyarakat, maka tentu itu akan berdampak juga kepada kondisi elektabilitas atau mungkin juga terhadap kondisi. Tetapi memang yang kami sebutkan tadi dalam perkembangannya kadang digunakan oleh lawan yang mencoba masuk pada posisi kami lalu kemudian menciptakan sesuatu yang negatif dengan diharapkan untuk bisa mengacau. Tetapi kami sudah punya strategi untuk bisa memetakan yang seperti itu. Kami sudah tahu bagaimana untuk bisa melokalisir yang seperti itu. Tetapi bagi kami telah sampaikan bahwa politik tetap politik, tetapi hubungan antara warga, keluarga, bahkan sesama warga Sulawesi Selatan harus tetap terjaga. Kondisi politik hari ini lewat media sosial saya melihat belum terlalu berat seperti yang sudah pernah saya alami sebelum-sebelumnya. Saya melihat masih dalam tataran yang normal, masih terdiri dari 1-2 orang yang selalu cuma mereka itu saja. Tidak ada melihat perkembangan yang begitu masif yang berasal dari beberapa status personal atau akun yang bervariasi. Saya melihat kalau kita petakan cuma yang si A, si B, si C, nanti sebentar si A, si B, si C, dan mereka itu saja ya, sementara saling jawab-menjawab. Sedikit ada kekecewaan yang disampaikan oleh KPU terkait dengan pelaksanaan pendaftaran besok yang hanya dibatasi kepada masing-masing 15 dan juga membatasi kepada pergerakan masyarakat. Nah, sekalipun demikian, sebagai
calon pemimpin yang menghargai rakyat. Saya terpaksa mendukung keputusan KPU. Sebagaimana kita sama-sama bayangkan bagaimana kalau pendaftaran besok itu kemudian menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID. Sesuatu yang sangat sulit untuk kita antisipasi ke depan. Bahkan bukan tidak mungkin, kira itu akan berdampak terhadap penyelenggaraan pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Di mana-mana saya katakan bahwa COVID ini sesuatu yang nyata. Ini bukan sesuatu yang hanya merupakan wacana, tidak, nyata dan berbahaya. Semua dunia mengakui itu. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini saya juga mau sampaikan kepada Ade, tolong menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketidakhadiran simpatisan dalam pendaftaran besok atau tidak difasilitasinya pendukung pada pendaftaran besok semata-mata karena kepentingan mereka atau semata-mata hanya untuk menjaga supaya mereka tidak terpapar COVID. Berdasarkan data terbaru, hari ini Sorong Selatan sepertinya sudah berada di atas 1 digit atau sudah berada di kisaran 10-an, belasan yang terpapar COVID. Kalau sekiranya besok ini ada 2-3 yang tergabung dalam masa yang begitu berdesakan, maka penyebarannya akan semakin cepat dan tidak bisa terkendali. Syarat pencalonan telah kami koordinasikan dengan KPU jauh sebelumnya. Bahkan terakhir pada saat rapat koordinasi antara KPU dengan partai politik dan independen pada tanggal 1 kalau tidak salah 2 hari lalu di KPU Kabupaten Sorong Selatan. Pada kesempatan itu juga telah kami sampaikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan syarat calon maupun syarat pencalonan. Dan lewat klarifikasi atau presentasi awal itu dapat dikatakan bahwa semua dokumen tidak terkumpul secara maksimal. Tentu itu merupakan suatu hal yang menyedihkan. Tetapi yang pasti adalah momentumnya adalah besok. Saatlah besok kami akan menyampaikan dokumentasi yang sama, yang tentunya yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh ketentuan maupun yang disampaikan melalui PKPU. Saya secara pribadi saya katakan bahwa kami independen sudah memiliki dokumen yang cukup. Kalaupun ada perkembangan terbaru tentu akan disampaikan oleh KPU terkait dengan dokumen. Jadi penilaiannya nanti akan tervalidasi pada saat besok ketika kami mendaftar dan menyampaikan seluruh dokumen. Pada pertemuan tanggal 1 yang saya maksudkan tadi, memang kami belum menyampaikan visi misi dan tim kampanye sebagai bagian dokumen bersama yang disyaratkan oleh KPU. Nah, termasuk pula dengan pemeriksaan COVID-19 melalui metode PCR atau TSE. Dan itu semua sudah kami punya, tinggal pada saatnya besok kami melengkapi dan tinggal kepada KPU menilai setiap keabsahan dari dokumen-dokumen yang kami sampaikan dan juga termasuk apakah dokumen-dokumen yang kami sampaikan relevan dan korelasi dengan ketentuan yang dimaksud. Di distrik terjauh sekalipun ada identitas kami di sana. Artinya apa? Kami sudah sampai tahapan itu atau tingkatan itu. Ada beberapa poin yang mungkin saya mau sampaikan, terutama dengan eksistensi independen. Ada beberapa dari kami yang mengatakan independen itu karena tidak mampu membayar partai politik dan sebagainya. Dan sekalipun pengertian membayar partai politik ini pengertian yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan hukum karena memang undang-undang melarang ada mahar. Undang-undang melarang ada pembayaran kepada partai untuk mendapatkan rekomendasi. Kenyataan yang terjadi di masyarakat hari ini adalah masyarakat menganggap bahwa mendapatkan partai politik adalah sama dengan membeli partai politik itu. Namun saya secara pribadi, saya tidak termasuk yang berpikir demikian bahwa saudara-saudara yang lain yang mendapat partai politik itu karena membayar dan sebagainya. Saya tidak berpikir demikian. Karena saya yakin mereka juga mengetahui bahwa
keadaan seperti begitu bisa mengakibatkan diskualifikasi dan sebagainya. Pergerakan independen di Sorong Selatan itu memerlukan pengorbanan yang cukup. Pengorbanan lebih daripada hanya sekedar partai politik mendapat bertindak. Karena jangkauan mobilisasi di Sorong Selatan cukup. Kita harus mobilisasi sampai daerah terjauh di Kokoda Utara, sampai di Kokoda, sampai di Nuwatan, Betemanikas dan sebagainya, dan itu memerlukan biaya yang cukup. Juga pergerakan ke wilayah darat, Muswaren, bahkan sampai di Mukamat Ikana dan sebagainya. Jadi kalau hari ini terlihat begitu banyak masyarakat yang datang sekalipun dari sebagian mungkin tidak diundang, menandakan bahwa mereka merasa bergembira atas usaha, mereka merasa bergembira atas pencapaian yang dapat kami nikmati hari ini. Saya bisa mengatakan kami menikmati usaha kami hari ini karena kami melihat di mana-mana ada kegiatan independen selalu dihadiri oleh jumlah yang tidak sedikit. Pembatasan jumlah massa bagi kami independen itu bukan merupakan keputusan yang populer. Bagi kami independennya, kami tidak menjadi. Kenapa? Kurang populer bagi kami. Karena faktanya kami dapat menghadirkan massa yang cukup. Kami dapat menunjukkan bahwa kami mampu mendaftar dengan dukungan massa yang cukup. Sekalipun itu bukan ukuran final yang dapat kami jadikan sebagai barometer pasti, tidak demikian. Tetapi setidak-tidaknya ada indikasi bahwa kami mendapat respon positif dari masyarakat. Kami sudah sangat siap untuk bisa menghadirkan masyarakat. Kami sudah sangat siap dengan fasilitas yang kami. Hari ini saya sudah siapkan 12 trek untuk besok mobilisasi wilayah darat dan kami tinggal atur mobilisasi wilayah laut. Tapi karena keputusan KPU seperti itu dan kami sebagai pihak yang terlibat di dalamnya, pada saat yang pada posisi yang lain kami juga membayangkan bahwa apa yang disampaikan oleh KPU adalah benar. Sebab sebetulnya tujuannya adalah menjaga keselamatan dari simpatisan kami. Dapat dibayangkan bagaimana mungkin nanti kalau simpatisan kami karena terpapar COVID dan lain sebagainya kemudian akan berdampak rugi bagi kita. Termasuk juga pula kami. Jadi kami betul-betul mendukung keputusan KPU bahwa pembatasan massa adalah keputusan yang tepat. Pembatasan massa adalah keputusan yang bagus, sekalipun mungkin ada yang merasa tidak tepat karena ingin menunjukkan kepada publik Sorong Selatan bahwa mereka mampu dan atau mereka didukung oleh dukungan yang signifikan. Nah, khusus untuk independen, momentum untuk menghadirkan massa secara signifikan kami sudah pernah lakukan dan kami merasa tidak perlu lagi untuk kami bisa membuktikan pada saat pendaftaran besok. Tanggal 20 Februari kami sudah mampu. Itu tanggal 20 Februari yang dalam tanda kutip belum sebagian besar orang mengetahui pergerakan kami independen. Baru saya bisa mengklaim, baru sekitar 30-40% masyarakat Sorong Selatan mendengar dan mengerti tentang independen. Tapi untuk posisi hari ini, saya boleh katakan 95% orang sudah mengerti tentang adanya independen. Sehingga kalau kami bersuara untuk mendatangkan massa, saya bisa bayangkan bisa 2-3 kali lipat lebih banyak daripada yang kami hadirkan di tanggal 20. Nah ini cara kalkulasi saya berdasarkan pemikiran yang real. Dengan perkembangan waktu, dengan semakin banyak kami datangi masyarakat, dengan semakin banyak tim kami bekerja, tentu bertambah bukan berkurang. Katakan itulah bagian dari hasil usaha. Independen hari ini sebetulnya kami dedikasikan untuk kemajuan politik Sorong Selatan ke depan. Maksudnya apa? Supaya ke depan masyarakat dengan sendirinya sudah mengerti bahwa tanpa dengan partai politik mereka dapat menyalurkan aspirasinya secara personal melalui lembaga independen itu.
mereka dapat menyalurkan keinginannya secara personal. Yang selama ini saya bayangkan, mereka sepertinya sudah terbelenggu atau sudah terbatasi dengan pengertian bahwa hanya partai politik yang bisa mengusung. Sekalipun mungkin saja orang-orang yang mereka menghendaki untuk bisa memimpin mereka adalah orang-orang yang bukan bagian dari partai politik itu sendiri, atau orang-orang yang tidak memiliki akses dengan partai politik itu sendiri. Sehingga sekalipun memiliki kemampuan untuk bisa tampil dan memimpin, tetapi karena keterbatasan akses dengan partai politik, maka momentum itu tidak akan dapat. Dengan kami bisa lolos dari partai politik, bagi saya ini suatu momentum yang baik untuk ke depan. Sehingga sebagai koreksi untuk partai politik bisa disampaikan kepada partai politik bahwa partai politik hari ini tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya yang bisa menentukan politik Sulawesi Selatan ke depan. Partai politik juga tidak bisa mengklaim bahwa hanya mereka lah pintu bagi calon-calon pemimpin masa depan, khususnya untuk Sulawesi. Jadi saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian, wartawan semua, bahwa perkembangan politik Sulawesi Selatan hari ini sudah berubah. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa masyarakat ini hanya bisa menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik. Fakta hari ini membuktikan bahwa masyarakat sudah mampu menyalurkan aspirasi politiknya melalui independen sebagai independen sebagai saluran dari masyarakat itu sendiri. Jadi hari ini saya mau katakan bahwa kami independen boleh mendaftar besok dengan menggunakan rekomendasi rakyat. Kesempatan 4 bulan lalu ada yang menggunakan akun atas nama kami, dan saya setelah melihat postingan di media, saya sampaikan, minta pertama akun itu ditutup, dan saya umumkan kepada publik lewat media juga bahwa yang menggunakan akun ini benar-benar bukan atas nama kami, dan setiap kata-kata, setiap opini, setiap upload yang disampaikan oleh akun ini adalah bukan berasal dari kami. Kita mau menjaga supaya jangan terjadi hal-hal yang merugikan. Saya kira pas itu.